Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Febrian, saya Dian Anggraini. Kali ini akan mempresentasikan mengenai siklus persediaan. Siklus persediaan sendiri adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan, pengeluaran persediaan, sampai dengan transaksi persediaan, baik transaksi penjualan, pembelian, dan pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh internal perusahaan untuk tujuan internal maupun eksternal. Dokumen-dokumen dalam siklus persediaan sendiri, yang pertama ada bukti stock of name persediaan. Dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik atau stock of name. Untuk melakukan transaksi ini, terlebih dahulu harus melihat komposisi barang per gudang yang sudah tercatat pada program Accurate. Yang kedua ada bukti pesanan penjualan khusus. Perlakuan atas pesanan ini merupakan order costing system. Dokumen ini adalah dokumen pesanan pembelian khusus yang dipesan pelanggan. Contohnya adalah pembelian kursi dengan spesifikasi khusus, seperti warna yang berbeda, warna khusus, atau ukuran dengan ukuran khusus. Yang ketiga ada bukti pembiayaan pesanan atau job order costing. Tahapan dalam membuat dokumen tersebut adalah: tahapan pertama, membuat jenis barang baru yang dipesan oleh pelanggan. Tahapan kedua, membuat pesanan penjualan dengan barang pesanan baru. Tahapan ketiga, membuat pembiayaan pesanan. Yang keempat, ada bukti penyelesaian pembiayaan pesanan. Dokumen ini dibuat oleh bagian gudang kepada bagian akuntansi agar dicatat sebagai stok persediaan baru dan siap untuk dijual. Yang kelima, ada bukti memorial penyesuaian harga jual. Dokumen ini dibuat berdasarkan informasi dan data-data yang diterima dari bagian-bagian lainnya terkait dengan harga jual produk. Hal ini perlu dianalisa oleh bagian akuntansi karena berhubungan dengan laba perusahaan. Ini menyangkut dengan pesanan khusus tadi. Karena penyesuaian harga jual, karena pesanan khusus tadi, maka harga jual perlu disesuaikan dan hal ini juga perlu dianalisa oleh bagian keuangan atau akuntansi. Yang keenam, ada bukti pengiriman dan tagihan pesanan khusus. Faktur penjualan atau dokumen ini adalah pesanan khusus yang timbul karena spesifikasi khusus dan menimbulkan penambahan biaya. Dan penambahan biaya tersebut telah diperhitungkan biaya berdasarkan pesanan sebelumnya. Jadi karena spesifikasi khusus tadi, misalnya contohnya warnanya atau ukurannya ditambahkan, sehingga kemungkinan penambahan biayanya dapat timbul, maka perhitungan biaya juga dihitung ulang dari harga-harga penjualan tanpa spesifikasi khusus ditambah dengan pesanan khusus tadi yang akan diproses, apakah sudah di atas dengan harga produksi, apakah sudah sesuai dengan target laba perusahaan atau belum. Yang ketujuh ada bukti penjualan persediaan tunai tax inklusif. Dokumen ini merupakan tagihan penjualan secara tunai dengan keterangan total harga barang ditambah dengan biaya pajak. Pertanyaannya yang pertama adalah sebutkan faktor apa saja yang membuat perusahaan dapat dikatakan memiliki kondisi persediaan yang baik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan siklus persediaan? Jawaban yang saya ambil dari pertanyaan Nelly Kamalia, yaitu apa tujuan dari siklus persediaan? Tujuan dari siklus persediaan yaitu untuk mengetahui jumlah dan kondisi aset perusahaan. Karena aset jenis persediaan termasuk dalam kategori aset lancar yang tidak lebih liquid dari kas dan piutang. Demikianlah presentasi saya kali ini mengenai siklus persediaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.